Jangan skip ya, ini penting sekali supaya kita tidak salah, dengarkan sampai habis. Kemarin saya posting sebuah video yang mengatakan bercerita tentang adanya sebuah gereja yang menelantarkan jemaatnya. Lalu ada seseorang yang memberikan emot memtertawakan. Lalu dia DM inbox saya di salah satu akun medsos saya mengatakan bahwa itu salah saya katanya. Karena kenapa tidak mengandalkan Tuhan? Saya sampaikan di sini, mengandalkan Tuhan itu udah pasti paling utama dan dasar sebagai kita orang Kristen. Tetapi jangan salah, mengenai perihal kasih itu paling banyak dibahas dalam Alkitab. Ya, karena sekitar 200 sampai 300 ayat lah kalau nggak salah soal mengandalkan Tuhan. Sedangkan soal kasih itu antara 500 sampai 600 ayat dalam Alkitab. Saya tidak bisa menyebutkan semua ayatnya, tetapi mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya. Yang pertama, kita justru mengandalkan Tuhan di saat kita mengasihi sesama. Bahkan soal mengasihi sesama itu menjadi hukum perintah Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, yang pertamanya kan kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan, yang kedua baru kasihilah sesamamu manusia. Lalu orang itu pun menjawab, kalau misalnya seorang mengalami suatu kesulitan atau apa, anggap itu karma atau dosa masa lalu, katanya seperti itu. Ini jelas pernyataan yang sangat-sangat salah sekali. Mungkin betul dia menghadapi kesulitan saat ini atau sakit penyakit saat ini akibat dosa masa lalu atau mungkin dosa turun-temurun. Tapi ingat, ya mungkin saat dia mengalami kesulitan seperti ini, yaitu sedang dalam masa pertobatan. Kebayang nggak kita sebagai anak Tuhan, ya kalau kita membiarkan orang tersebut, bagaimana orang tersebut akan bisa tobat? Mungkin saja orang itu bisa menjadi lebih jahat lagi nanti ke depannya. Tetapi kalau kita istilahnya membantu dia, menolong dia, dengan kita bilang bertobatlah, lalu minta dia untuk mengakui semua dosanya, benar-benar bertobat murni, maka dia pun akan benar-benar tobat. Karena dia dalam kesulitan. Ya, dan peluang untuk dia balik lagi melakukan kejahatan atau apapun seperti sebelumnya, itu sangat kecil dibandingkan jika kita biarkan gitu aja. Mungkin jika kita biarkan gitu aja, dia akan berbuat nekat dan berbuat dosa-dosa lagi. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan itu di mana letak kasihnya gitu loh. Ya, lalu juga ya, apalagi ada ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 itu dengan tegas mengatakan, barang siapa yang bilang mengasihi Tuhan Allah tetapi dia membenci saudaranya atau tidak membantu saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Ya, karena bagaimana dia mengasihi Allahnya yang tidak terlihat, sedangkan saudaranya yang terlihat pun tidak dikasihinya, tidak ditolong, tidak dibantunya. Nah, ini penting loh ya, ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita salah kaprah kalau ada kesulitan atau apa, kita tidak bisa tidak mau menolongnya padahal kita mampu. Berbeda halnya jika kita tidak mampu. Kalau kita tidak mampu tapi kita niat tulus untuk membantu dia, bisa dengan cara mendoakannya, bisa kita juga menggerakkan hati saudara seiman lainnya untuk turut menolong orang itu. Asal jelas bukan suatu kebohongan rekayasa untuk kepentingan diri sendiri. Ya, ini penting sekali loh. Sekalipun ya kita di medsos ini kan tahu sendiri banyak sekali penipuan segala macam kayak gitu. Kalaupun kita ditipu nih karena kita menolong seseorang dan orang yang kita tolong itu ternyata seorang penipu, tetap nggak pahala kita dihitung oleh Tuhan? Tetap dihitung. Karena yang Tuhan tuh lihat adalah hati dan niat. Kalau misalnya orang itu ternyata menipu kita, dialah orang itu yang menanggung dosanya. Dosa-dosa kita bisa jadi dialihkan ke dia sama Tuhan atau apa kita nggak tahu kan. Tapi yang pasti apa yang kita berikan, misalkan kita memberikan 500 ribu atau 100 ribu atau berapapun itu, ternyata orang itu ternyata menipu. Di surga tercatat berapa? Tetap sesuai dengan kita berikan karena yang kita berikan itu adalah niat hati menolong dengan penuh kasih kita terhadap orang itu. Ya, jadi hati-hati sekali di sini. Ada orang kesulitan atau apapun juga, kalau kita curiga atau apa, tidak usahlah berkomentar, doakan dan tidak usah memberi apapun juga, tapi dengan dukungan doa juga cukup. Ya, lalu yang kedua, jika kita tidak mampu untuk memberikan orang itu, membantu orang itu, doakan. Kita juga masih punya tenaga, masih punya apa, seenggaknya untuk melipat tangan berdoa sama Tuhan, mendoakan orang itu kan bisa. Bukan menjudge yang tidak loh. Ya, itu saya double combo dosanya. Jadi kalau ada anggapan ini adalah karma, orang itu adalah karma akibat perbuatan masa lalu, mungkin itu benar. Tapi tidak dibenarkan bagi kita semua untuk membiarkan orang itu. Karena kita memiliki kasih. Justru dengan kita memiliki kasih terhadap orang itu, kita mengandalkan Tuhan bahwasanya apa yang kita berikan terhadap orang itu, Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya. Saya pun sama, di saat dulu-dulu sampai detik ini, saya menolong seorang walaupun saya tidak mampu, saya kadang suka mengajak yang lain dan itu fakta benar-benar saya lakukan itu semua. Ya, kecuali kalau saya sudah benar-benar tidak mampu, baru saya speak up berbicara. Tapi kalau saya mampu menangani sendiri, saya pasti akan tangani sendiri gitu tanpa merepotkan orang lain atau membebani orang lain. Ya, karena itu sebenarnya bukan membebani tapi berbagi kerinduan kita turut ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Karena tidak mungkin ya kita bertemu dengan seseorang, kita kenal dengan seseorang, walaupun orang itu jahat tanpa sepengetahuan Tuhan. Pasti semuanya itu ada rencana Tuhan di baliknya. Ya, mungkin kalau kita ketemu orang jahat, supaya kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan kalau misalnya kita dekat sama seseorang, bertemu dengan seorang yang baik hati, itu cara kita lebih belajar, lebih memahami lagi bahwa Tuhan itu baik sekali terhadap kita. Jadi, istilahnya tidak benar kalau kita bilang, itu salah kita karena tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita bilang hanya mengandalkan Tuhan, udah kita nggak usah bekerja. Udah kita nggak, kalau sakit nggak usah ke dokter, cukup doa aja. Emang bakal turun langsung? Emang bakal sembuh? Tetap kita ujung-ujungnya ke dokter. Tetap kita juga harus bekerja, bukan benar? Karena dalam Alkitab juga tertulis apa? Jika kita tidak bekerja, janganlah kamu makan. Itu artinya Tuhan apa? Kita bekerja dulu, berusaha dulu, baru sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Itu pengandalan yang benar. Ya, itu pengandalan Tuhan yang benar gitu istilahnya. Bukan apa-apa mengandalkan Tuhan. Memang betul, semua aspek kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Tetapi tetap kita harus berusaha dalam mengandalkan Tuhan. Sebab mengandalkan Tuhan itu sama dengan kita beriman pada Tuhan. Tapi tetap iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Dan Tuhan tidak menyukai hal itu. Jadi jangan salah kaprah, semua kita lakukan dengan dasar mengandalkan Tuhan sambil kita berusaha terhadap satu dengan yang lain. Karena
kasih itu adalah menjadi identitas kekristenan. Bahkan Tuhan turun ke dalam dunia rela mati di kayu salib. Itu pun karena kasih terhadap kita. Mengapa kita tidak bisa mengasihi terhadap sesama manusia? Jangan ada alasan kita tidak mampu atau apapun juga. Seenggaknya kita punya tangan untuk melipat, untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang yang membutuhkan bantuan kita semua. Itu aja. Jadilah kebaikan hati kita, ketulusan hati kita, niat kita ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.